Ini kami punya gambar dari atas lokasi tempat debat dilaksanakan di JCC. Kalau saya lihat sih Alfat belum ada seperti menyemut gitu karena belum terlihat begitu ramai. Nanti kalau paslon sudah tiba di JCC, wah ini nggak kebayang. Ramai Pasti rame karena banyak yang mau mendukung, banyak yang mau menonton. Karena ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, debat yang akan dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terasa sampai sini suasananya, meskipun di JCC belum ramai, di sini sudah lebih ramai, Caca. Ya. Pak, supaya masyarakat harap tenang. Pemirsa dan juga Alfat, supaya kita bisa membayangkan bagaimana suasana debat nanti malam, kita pakai format ala-ala debat di segmen ini, Alfat. Di kita ya? Iya dong. Seru ini baru. Sekarang 1 dan 3 akan bertanya kedua. Ya, Oke, karena segmen gitu 1 tadi udah nomor 1 yang duluan. Ya, sekarang nomor 2 nih ya, yang akan memberikan penjelasan. Apa yang akan kemudian ditanyakan, saya kasih kesempatan dari kubu 01 Bang Hidayat untuk memberikan pertanyaan. Langsung tajam juga boleh, Bang. Silakan. Pertanyaannya singkat aja karena ini kan sudah obvious ya, pasangan 02 ingin memberikan makan siang dan susu gratis. Kami punya catatan bahwa makan siang dan susu gratis itu menghabiskan lebih dari 450 triliun. Di waktu yang sama, di janji yang sama, di kampanye tahun ini juga menjanjikan tetap IKN itu 466 triliun. Baik. Ditambah lagi ada ide yang tidak ada di visi misi tapi kita dengar meluncur, yaitu proyek Great Giant Wall, tanggul raksasa itu Giant lebih Wall. heboh lagi, 900 triliun. Pertanyaannya Pak, ini kita APBN kita cuma 3.000 triliun Pak. Sepertiganya aja sudah habis untuk bayar bunga hutang dan hutangnya, sepertiga untuk bayar ASN dan operasional lainnya. Ini persoalannya banyak menjanjikan tetapi APBN kita akhirnya kebobolan. Oke. Bagaimana 02 menyikapi pertanyaan itu? Jangan dijawab dulu. Iya, jangan dijawab dulu. Dicatat dulu Bang tadi Hadi, Bang ya. dicatat dulu. Karena 03 juga mau nanya. Silakan. Bang Ciko. Ini langsung dijawab dulu tadi. Jangan. Jadi ini satu dikumpulin. pertanyaan soal makan gratis juga lah. Soalnya sepertinya itu kan ininya andalan ya, program andalan. Yang nomor 1 adalah melihat makan gratis ini termasuk susu. Artinya kita perlu kapasitas produksi susu itu yang banyak di Indonesia. Sementara sekarang belum memadai. Nah, artinya berapa lagi sapi yang perlu diimpor untuk menghasilkan susu itu. Nah, artinya ini menjadi pertanyaan. Yang kedua, apakah sudah dipelajari bahwa susu itu 70% warga Asia, bukan hanya Indonesia, itu lactose intolerant. Dia tidak toleran terhadap dairy food. Nah, ini satu. Yang kedua lagi dari situ ada bahwa susu ini kebutuhannya hanya baik kita bicara soal tulang. Kelebihannya dari makanan-makanan lain yang sebenarnya juga bisa didapat dari kedelai dan dari serat-serat lainnya. Pertanyaannya. Nah, kenapa sih susu gitu? Susu ini kan propaganda dari USDA, badan di Amerika Serikat, karena memang begitu banyak peternak sapi di sana. Nah, ini yang kita harus in tune, kita harus relate, harus relevan. Kenapa tidak kita melakukan praktis-praktis di mana di setiap daerah itu mempunyai bahan pokok makanan yang berbeda-beda yang kita bisa sesuaikan gizinya yang itu susu. Kenapa harus mengimpor sapi yang nanti tolong dijawab jumlah impor sapinya berapa, itu aja. Menarik sih. Pertanyaannya sudah ada tadi? Iya. Anggarannya dari mana? Karena sepertiganya udah bayar utang, lalu kemudian kenapa harus susu, berapa harus lagi diimpor? Silakan, Bang Hadi. Jadi begini, makan siang gratis itu memang kita bicara 400 triliun. Itu dalam waktu 1 tahun dan itu adalah semua pelajar dan santri. Kemudian kalau kita melihat sekarang ini, anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, 3.200 triliun. Saat ini APBN kita. Dari 3.200 triliun itu kalau 20% berarti ada 600 triliun yang untuk dana pendidikan. Nah, kalau kita kebutuhan yang ada ini dalam kondisi waktu yang kita lakukan ini bertahap, artinya kita anak SD itu kurang lebih tidak sampai kita bicara 400 triliun. Ini ada starting awal, karena kita tahu bahwa dengan anak SD pertama kali yang ini adalah
gizi yang dari awal dulu, anak SD dulu. Sambil kita bertahap. Nah, kalau kita bicara 400 triliun, tidak bisa bahwa 400 triliun itu kita memang persiapkan di depan 400 triliun. Tetapi anggaran yang ada, anggaran yang ini adalah anggaran pendidikan yang bisa kita alokasikan untuk masalah pendidikan. Ini dari awal dulu permasalahannya. Kemudian kita melihat bahwa program-program yang ada adalah dengan yang saya katakan tadi, dengan program makan siang gratis ini, ekonomi itu akan berjalan. Bagaimana ekonomi itu berjalan? Ekonomi kerakyatan akan terus berjalan. Butuh yang namanya sayur, yang sayur akan disuplai oleh masyarakat, oleh industri, oleh yang namanya industri daripada rakyat itu sendiri, yang mereka UMKM itu akan mensuplai sayur, mensuplai beras, mensuplai daging, ya. Nah, kemudian inilah yang kita bicara bahwa starting awal adalah di anak SD dulu kita bicaranya. Oke, bertahap. Memang Bang, bertahap, ya. Oke. Kita bertahap, kita bicara bertahap. Tidak bisa kita mengatakan 400 triliun, dari mana 400 triliun? Kita bicara mengenai anggaran pendidikan itu ada. Jadi kita starting dari 200 apa yang diberikan 600 triliun dari dana pendidikan 20% Baik, itu. kalau pertanyaan ya. Mas Ciko gimana? Kemudian kalau kita bicara mengenai masalah susu yang kita berikan ini memang tidak mengatakan bahwa susu yang seperti pemikiran kita bahwa kalau yang namanya orang Asia itu rentan terhadap masalah laktose di susu, ya kan? Yang mengakibatkan diare. Nah, sekarang processing daripada susu sudah berbeda lama ini. Kita tidak bicara mengenai masalah susu itu adalah susu bisa dengan susu sapi, bisa dengan susu nabati, tapi ini adalah bentuk susu yang kita berikan untuk penambahan gizi di ini. Nah, penambahan gizi ini kita perlukan juga bahwa di sinilah kita menginginkan adanya penambahan yang dihasilkan daripada protein-protein ataupun nabati yang diberikan oleh susu impor tersebut. sapi bagaimana? Nah, kita belum bicara mengenai masalah ini adalah susu sapi, ya kan? Tapi kita bicara mengenai susu ini yang sudah ada saat ini, processing susu yang ada sekarang ini dengan ada yang bisa dilakukan di sini. Silakan. Ya. Baik, ini bagaimana Mas Hidayat? Puas tidak dengan jawaban tadi? Pasti tidak puas. Kenapa? Karena ini berbahaya kalau menurut saya. Mengambil anggaran pendidikan yang 20% itu yang ada di dalamnya adalah kesejahteraan guru, di dalamnya adalah prasarana sekolah, di dalamnya adalah bagaimana menjamin kualitas sekolah dasar kita, itu dikurangin untuk memberikan makanan. Yang makanannya tadi disebutkan sama Pak 03 tadi adalah dari impor. Yang memperkaya adalah negara lain atau pengusaha luar negeri. Jadi saya nggak kebayang, saya punya datanya ini, bagaimana pendidikan kita saja yang sudah 20% diberikan itu, kita punya banyak persoalan. Di berbagai daerah banyak sekali guru-guru honorer yang gajinya bayangkan sebulan hanya 300.000. Nah, kalau kita diambil, berarti apakah kita rela mengambil juga gaji guru-guru honorer itu? Kita tangkap maksudnya. Ya, sekarang Bang Ciko bagaimana? Saya hanya ingin membandingkan jawaban dari pertanyaan saya itu, jawabannya Pak Wihadi dengan jawabannya Pak Prabowo. Ketika ditanya pertanyaan yang sama soal impor sapi. Jadi Pak Prabowo pada suatu kesempatan diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta Pusat menyampaikan bahwa impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau sampai 1,5 juta sapi dalam 2 tahun ini, dan dia akan melahirkan, akan punya nanti 3 juta sapi ke depannya. Jadi beda. Prabowo menjelaskan target dari program susu gratis ini mencapai 82 juta anak, dan dengan begitu dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu sapi. Artinya ya itu aja, silakan yang nonton yang nilai aja. Artinya Pak Wihadi lebih bijak daripada Pak Prabowo. Prof. Eko Prasojo Prof. Eko sudah punya nggak tahan tanggapan. ini buat komentarin. Bolehlah Prof. Seru, udah makin seru. Prof, silakan. Saya dari sisi aspek implementasi kebijakan ya. Jadi Indonesia itu negara desentralistik. Kewenangan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan itu adanya di pemerintahan daerah, di kabupaten kota. Jadi saran saya nanti memang problem kita itu adalah problem implementasi kebijakan. Program penanggulangan kemiskinan itu exclusion error-nya 7,4 juta orang miskin
dari 25,9 juta orang miskin. Jadi banyak sekali soal data ya. Baik. Siapa nanti yang akan mendapatkan susu, dapatkan makan siang, segala macam, bagaimana caranya. Karena pusat itu nggak ada kaki tangannya di daerah. Orang daerah itu bupati wali kota itu partainya berbeda-beda. Nah, jadi mungkin kalaupun nanti jadi kebijakan, mungkin problem implementasinya harus benar-benar dipikirkan. Karena kalau enggak itu hilang. Kita soal data ini luar biasa jeleknya Pak Wihadi. Mungkin nanti perlu menjadi pemikiran karena exclusion neuronnya itu 7,4 juta. Baik. Itu banyak sekali. Ya demikian Manajemen data tambahan ya, dari Pak, saya. diperhatikan. Ya. Prof. Suhaid Baik. mungkin ada tanggapan juga mengenai jawaban yang juga pertanyaan yang Baik. disampaikan pada sore hari ini. Tadi Pak Wihadi ya, saya kira sudah memberikan jawaban dari 2 pertanyaan. Memang 2 penanya tidak puas dengan jawaban ya, karena memang kalau kita bicara berkaitan dengan kebutuhan dasar sumber daya manusia, maka yang paling penting dibangun itu adalah gizinya dulu. Saya setuju dengan itu salah satunya ya, salah satu poin. Tapi persoalannya kemudian adalah apakah dengan gizi yang diberikan ke anak-anak cuma makanan dengan minum susu saja? Saya kira ada hal-hal lain yang bisa diberikan ya dalam penguatan kesehatannya. Tapi yang jelasnya bahwa semua calon ini punya masing-masing kemauan untuk memajukan sumber daya manusia. Baik. Ya misalnya tadi pasangan nomor 1 Pak Ahmad sudah menyampaikan bahwa apakah realistis enggak dengan anggaran pendidikan diambil ya? Saya kira harusnya berpikir ini kan suplemen tambahan. Jadi kalau memang undang-undang sudah mengatakan 20%, maka suplemen tambahan itu harusnya jangan diambil dari yang sudah diundang-undangkan harusnya. Kalau menurut saya gitu ya. Kemudian dari pasangan nomor 3 Banjiko tadi menyampaikan bahwa impor sapi untuk menghasilkan susu. Ya saya kira memang dalam konteks budaya masyarakat kita di Indonesia itu juga ada namanya penguatan-penguatan berkaitan dengan suplemen gizi di tingkat lokalitas itu. Saya kira kita juga harus dorong itu gitu. Baik. Oke, wah Alfat, saya juga jadi penasaran apakah masalah makan siang gratis, susu gratis ini juga ditanya dalam debat. Bisa jadi, Bisa jadi. Alfat. Jadi ini pemanasan. Iya, Nanti iya. Bang Wihadi bisa menanggapi lagi, sekalian bertanya langsung ke pasangan 03. Siap-siap ya Bang ya. Kan usah jeda, Bang Ciko ini akan jadi target pertanyaan dari 2 juru bicara pasangan lainnya. Tetaplah bersama kami di Menuju Istana Debat Capres 2024.